Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi yang pertama kepada Ibu dosen, pembimbing, dan juga kepada segenap rekan-rekan PPG tahun 2021 WIN SMH Banten. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan panduan penyusunan RPP Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018 dengan pendekatan saintifik, disusun oleh Habib kelas fikih B. Sumber belajar. Sumber belajar yang pertama, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 halaman 6. 2. KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum RA dan madrasah tahun 2021. 3. Prota Promes dan Silabus Mapal Fikih kelas 5 materi sedekah. 4. Buku siswa KSKK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020 update terbaru. Apa itu RPP? RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dengan nama lain, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Komponen kurikulum 2013. Komponen kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 sebagai berikut. Pertama, identitas madrasah. Kedua, identitas mata pelajaran. Ketiga, kelas / semester. Keempat, materi pokok. Kelima, alokasi waktu. Keenam, KI, KD, dan IPK. Ketujuh, tujuan pembelajaran. Kedelapan, materi pembelajaran. Kesembilan, metode pembelajaran. Kesepuluh, media pembelajaran. Kesebelas, sumber belajar yang dipakai. Kedua-belas, langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir, nomor 13 adalah rubrik dan instrumen penilaian. Pendekatan saintifik kurikulum 2013. Yang pertama, sesuai dengan tingkatannya, observing mengamati, questioning menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, teman-teman, di sini kami contohkan penyusunan RPP sesuai dengan kurikulum 2013 berbasis saintifik pada kegiatan inti RPP tersebut. Yang pertama adalah nama madrasah, MI Ma'arif 1 Kaliwangi, mata pelajaran fikih kelas 5 semester 1 atau ganjil, materi pokok sedekah, submateri menerapkan ketentuan sedekah, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian yang kompetensi dasar KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian KD-nya, ya, ini saya sebutkan KD kompetensi dasar dan indikator. Saya tuliskan KD pengetahuan dan keterampilan. KD pengetahuannya, KD 3.3 menerapkan ketentuan sedekah, indikator pencapaiannya ada 3. 3.3.1 menjelaskan pengertian sedekah. 3.3.2 mengetahui dasar dalil sedekah. 3.3.3 mengidentifikasi ketentuan sedekah. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, yaitu 4.3 mempraktekkan memberikan sedekah. Indikatornya ada 3. Yang pertama, menuliskan pengertian sedekah.
Yang kedua, menghafalkan dasar dalil sedekah. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan bersedekah atau mempraktekkan ketentuan bersedekah. Kemudian yang C, tujuan pembelajaran. Ya, di sini saya menggunakan rumus condition, behavior, terus degree, dan yang satu adalah yang peserta didik. Saya agak lupa, yang ada 4 yang sudah kita pelajari. Setelah berdiskusi dan mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti sedekah sesuai materi yang diajarkan dengan benar. Kemudian perlu diketahui kepada teman-teman dalam penulisan tujuan pembelajaran ini harus urut sesuai dengan indikator yang tadi disebutkan di atas. Ya, biar nanti satu mempermudah kita, kemudian yang kedua nanti agar tidak terbolak-balik ya dalam penyampaiannya. Kemudian ini dituliskan sesuai indikatornya. Saya tuliskan ini indikator pengetahuan. Kemudian saya tuliskan juga keterampilannya. Ya, ini saya tuliskan dengan indikator tadi, saya tambahi dengan yang menggunakan rumus tadi. Condition, behavior, terus yang peserta didik, kemudian yang terakhir degree. Ini sudah. Kemudian materi pembelajaran, ini kita tulis pengertian sedekah. Kemudian untuk penulisan materi pembelajaran diusahakan jangan terlalu panjang seperti dalam buku, tapi cari yang ringkas, padat, dan jelas. Nanti dalam peluasannya adalah guru tersebut yang menyampaikan. Tetapi dalam RPP tidak usah ditulis secara panjang lebar. Cukup yang penting-penting saja, nanti diterangkan oleh guru. Oke, ini saya contohkan materinya. Kemudian metode pendekatannya, ya, pendekatan yang saya pakai adalah scientific, yaitu ada 5 seperti tadi yang disampaikan, nanti akan kita bahas di bawah. Kemudian model pembelajarannya discovery atau inquiry learning, metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Next, selanjutnya media dan alat sumber belajar. Media saya nanti menggunakan online, yaitu di kelas, nanti saya sambungkan dengan WiFi. Kemudian audiovisual, yaitu dengan LCD nanti. Kemudian multimedia, alat-alat atau gambar-gambar lain yang saling mendukung. Alatnya nanti laptop, LCD, kemudian nanti saya akan praktek sedekah dengan uang. Saya sediakan alat uang. Sumber belajarnya, buku peserta didik Mapel Fikih kelas 5, Direktorat KSKK tahun 2020. Kemudian lembar kerja peserta didik Mapel Fikih semester 1 Al-Mizan, materi sedekah. Kemudian disiapkan Al-Quran, karena nanti ada dalil Al-Quran, mereka supaya mencari sendiri. Next, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Ya, tentu Bapak Ibu sudah paham, sudah sangat hafal. Yang pertama, pendahuluan. Karena ini alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit, maka jumlah total dalam 1 kali tatap muka adalah 70 menit. Satu pelajaran 35 menit untuk tingkat sekolah dasar. Saya alokasikan waktu untuk pendahuluan, kemudian mempersiapkan absen 15 menit. Next, selanjutnya kegiatan inti. Nah, ini scientific ya. Saya menggunakan kegiatan inti ini yang berbasis scientific. Yang pertama, mengamati. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti sebelum kita belajar, tidak langsung kita tutup poin langsung materi, tapi kita nanti akan saya sajikan video berkaitan dengan hal-hal nyata di lingkungan sehari-hari peserta didik. Kemudian, baik ada yang berkaitan dengan sedekah dan ada yang tidak berkaitan dengan sedekah, dengan maksud supaya mereka bisa berpikir, kemudian nanti mereka akan timbul suatu pertanyaan, kemudian, nah, untuk saintifik kedua adalah nanti guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Kemudian mengasosiasi, nanti akan saya bentuk kelompok, mereka supaya mencari materi, membuka buku. Kemudian setelah mengasosiasi, yang D, menalar, nanti guru menugaskan siswa untuk menilai hasil dari kelompok lain. Nanti akan dibentuk kelompok, kemudian mereka mencari materi, mereka presentasi, nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, seperti itu, biar nanti suasananya hidup. Saya hanya sebagai fasilitator, nanti anak-anak benar-benar sebagai subjektif atau pelaku dan objektif juga. Kemudian komunikasi, guru menugaskan siswa untuk menyajikan kesimpulan dari hasil wawancara, kemudian dipresentasikan per kelompok, kemudian guru memberi masukan dan arahan serta kesimpulan akhir ya. Ini adalah strategi saintifik atau pendekatan terakhir. Nanti guru supaya menyajikan kesimpulan, memerintahkan pada siswa, kemudian wawancara dan sebagainya. Ini penutupnya. Ya, penutup ini yang pertama saya guru nanti memberikan reward pada kelompok atau individu yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, cepat, dan sebagainya. Kemudian sedikit lagi ada umpan balik, memberikan kesimpulan, walaupun tadi sudah disimpulkan di bagian komunikasi, tapi kita mengulang kembali sedikit agar mereka tetap ingat materi yang sudah dipelajari. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun tes tertulis. Nanti akan saya terangkan tes tertulis di bawah. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir di penutup adalah guru menutup pelajaran dengan membaca doa. Waktu 15 menit. Total 70 menit atau 2 kali 35 jam pelajaran. Penilaian. Ya, ini yang terakhir nomor 13 adalah penilaian. Saya gunakan untuk penilaian KI1 dan KI2 karena dalam penilaian khususnya mapel PAI dan PJOK itu di kurikulum edisi revisi terkecuali PAI dan PJOK itu masih ada penilaian KI1 dan KI2. Ya, penilaiannya saya ada non-tes, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, nanti ada kolom-kolomnya. Kemudian yang kedua tes tertulis, saya pakai tes tulis menggunakan pilihan ganda, ini saya keliru ketik, pilihan ganda seharusnya. Kemudian tes keterampilannya, KI4-nya unjuk kerja. Ya. Kemudian saya kasih tanggal, tanda tangan kepala dan guru mata pelajaran. Next, lampirannya. Penilaian sikap. Ya, lembar pengamatan sikap spiritual. Petunjuk. Ini indikator yang akan dinilai ya. Ini adalah menilai tentang KD-nya kebiasaan berdoa. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memberi salam, mengucapkan rasa syukur dan sebagainya. Dinilai bagi anak-anak yang mungkin lupa. Nah, nanti kita juga perhatikan ketika mereka berdoa, mungkin ada yang lupa dan sebagainya. Nanti kita catat dan kita ingat. Kalau ada anak yang berdoanya khusyuk, keras, nah itu juga kita catat. Kalau yang biasa-biasa saja tidak perlu dicatat. Itu sesuai dengan modul yang kemarin saya pelajari. Oke, selanjutnya lembar pengamatan sikap sosial. Ya, ini indikatornya hadir tepat waktu, mengikuti seluruh proses pembelajaran, kemudian selesai tepat waktu, lembar penilaian dirinya, sikap disiplin. Ini hanya contoh saja Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak kembangkan sendiri. Ada 6 sikap sosial, tanggung jawab, disiplin, kemudian ada percaya diri, peduli, santun, dan jujur. Nah, itu nanti dikembangkan sendiri. Kemudian petunjuk yang selanjutnya ini masih sikap sosial, berani di depan kelas, maju maksudnya, berani mengemukakan pendapat, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas. Nah, ini nanti kita nilai. Ini lembar kerjasama ini sudah saya lampirkan. Kemudian penilaian pengetahuan. Mohon maaf, itu masih KI
1, 2. Tadi KI2 itu sosial. Nah, ini pengetahuannya. Teknik penilaiannya saya menggunakan teknik tes pilihan ganda. Ya, ini contoh, kolomnya nomor, indikator, teknik penilaian, tes tertulis, bentuknya instrumen, ini soalnya. Ya, ini belum saya perjelas karena ini tadi copy paste. Kemudian kunci jawabannya jangan lupa, pedoman penskorannya juga jangan lupa. Penilaian keterampilan unjuk kerja, ya ini KI 4. Teknik penilaiannya kinerja atau praktek, indikatornya diturunkan dari tadi IPK di atas, kemudian unjuk kerjanya seperti apa ya. Saya nanti akan mempraktekkan tentang menghafal dalil bersedekah. Ya, ini saya punya rubriknya, tajwid, suara, dan tata urutan. Nah, nanti ada nilainya, skor penilaiannya, jumlah nilai yang didapat, dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Oke Bu Bapak, demikian tadi sekilas tentang RPP kurikulum 2013. Sebenarnya masih banyak sekali model-model RPP, namun yang saya pakai di sini adalah model RPP yang kurikulum 2013 sesuai dengan modul. Kemudian ini mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan jumlah 13 komponen. Oke, demikian. Tentunya banyak kesalahan, kekeliruan. Mohon maaf, saya sedang belajar. Semoga ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.